Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun perlu kalian ketahui bahwa sampai saat ini kita masih pembelajarannya melalui jarak jauh atau daring, ya. Sehingga ini Pak Nazal akan memberikan materi ya dengan melalui YouTube ataupun video. Untuk yang pertama yaitu kubus dan balok. Apakah kalian masih ingat apakah kubus dan balok? Kubus dan balok adalah salah satu dari bentuk bangun ruang. Ini untuk gambarnya. Untuk kalau kubus, untuk sisi-sisinya panjangnya itu sama ya. Kubus itu dibangun dari beberapa bangun datar, yaitu persegi menjadi kubus itu ya. Kalau balok itu dibangun dari beberapa persegi panjang, jadinya seperti balok ya. Itu untuk mengenai kubus dan balok. Kalau kubus panjang sisinya sama, lalu kalau balok panjang sisinya tidak sama ya. Untuk selanjutnya ya, yang akan Pak Nazal jelaskan di sini adalah mengenai tentang jaring-jaring dari kubus dan balok ya. Kalian harus paham apa itu jaring-jaring. Adakah yang tahu jaring-jaring itu apa artinya? Iya. Ini nanti Pak Nazal langsung memberikan dua materi, yaitu mengenai jaring-jaring beserta skala, sehingga kalian nanti kalau ada soal skala itu paham lah, paling tidak di dunia nyata seperti apa sih jaring-jaring, lalu seperti apa juga skala. Jadi kalian benar-benar paham ya. Untuk yang pertama yang jaring-jaring dulu. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar ya, gabungan dari bangun datar yang menyusun menjadi sebuah bangun ruang. Seperti yang digambar belakang itu, backgroundnya adalah bangun ruangnya adalah kubus. Untuk jaring-jaring yang dibuat atau yang dipakai dari bangun datar adalah bangun persegi ya. Jadi dari beberapa bangun datar itu disusun menjadi sebuah bangun ruang. Kebetulan ini adalah bangun persegi yang menjadi bangun ruangnya menjadi kubus. Nah, ini ada pola gambar jaring kubus ya. Jadi jaring kubus seperti ini ya. Nanti biasanya di soal pilihan ganda itu ada jebakan ya. Jadi nanti untuk jaring-jaringnya perlu diingat, kalau dilipat itu harus sama, harus bisa membentuk membentuk bangun tersebut. Akan tetapi jika seandainya dilipat itu tidak bisa, berarti itu salah untuk gambar jaring-jaringnya ya. Sekali lagi, ini gambar jaring-jaring. Nah, ini balok. Kalau nanti dilipat seumpama itu tidak bisa menjadi bangun ruang tersebut, berarti itu salah atau bukan jaring-jaring tersebut. Biasanya di soal pilihan ganda ada pengecoh seperti itu ya, harus kalian ingat. Untuk selanjutnya materi yang kedua adalah skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar ya, perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya, itu namanya skala. Nanti untuk skala kalian bisa melihat biasanya ada di atlas atau ada di peta ya. Itu nanti ada, biasanya ada ditulis kecil-kecil itu skala 1:1 juta. Itu apa nanti artinya nanti Pak Nazal jelaskan. Ini untuk skala ya. Nanti
kita memakai buku Streaming ini ya untuk mempermudah belajar skala ya. Ini buku Streaming atau buku kotak-kotak, nanti membuat kalian mempermudah untuk belajar skala ya. Ini Pak Nazal bukakan untuk buku Streaming itu, yang di dalamnya itu adalah kotak-kotak seperti itu berbentuk persegi ya. Untuk belajar skala ini Pak Nazal buatkan sederhana saja. Ini ada skala 1:2. Jadi satu kotak itu artinya adalah menjadi 2 kotak. Jadi seandainya itu ada 1 kotak saja, itu berarti nanti jadi 2. Untuk selanjutnya skala 1:5. Jadi di situ 1 kotak itu nanti panjangnya 5 kotak ya. Jadi seperti persegi itu yang ada di sebelah tengah itu 1 kotak itu sama artinya dengan 5 kotak, 1:5. Terus bawahnya ada 1:10. Jadi 1 kotak berbanding 10. Nah ini 1:3, berarti 1 kotaknya ada 3 kotak. Kalau ada 2 kotak berarti 2 kali 3 berarti 6. Dilihat itu untuk angkanya 1:3. Itu ke bawahnya lebarnya ada 2 kotak berarti 2 kali 3 berarti ke bawahnya harus 6. Terus panjangnya di situ panjangnya 4. Kalau skala 1:3, 4 berarti 4 kali 3 berarti 12. Jadi untuk panjangnya 12. Jadi untuk lebarnya 6, panjangnya menjadi 12. Itu untuk kotak. Nah ini saya perbesar. Jadi untuk skala 1:7 ya, itu ada A 1 kotak banding 7, berarti 1 kotak jadi 7 kotak. Skala 7 ini 1:7. B juga sama. Kalau di situ 1 petak atau 1 kotak, nanti hasilnya menjadi 7 petak atau 7 kotak. Kalau kita jumlah A dan B itu ada 2 kotak. Nah karena skala 1:7 berarti 7 kali 2 menjadi untuk panjangnya total menjadi 14 petak atau 14 kotak seperti itu. BCDE ini ada 4 petak, 4 kali 7 berarti total panjangnya langsung saja kalian menggaris 28 kotak atau 28 petak seperti itu. Coba diamati sendiri ya, itu contohnya, sehingga nanti waktu membuat skala itu benar ya. Kalian harus paham untuk membuat skala. Biasanya kalau di seni budaya atau seni menggambar itu diberi, sehingga kalau menggambar ingin bagus atau ingin sempurna itu dikasih skala ya. Nah ini contohnya 1:3. Untuk untuk A persegi panjang yang A itu kan 3 ya, panjangnya 3 petak berarti 3 kali 3 berarti 9. Dilihat itu, diamati sendiri. Sudah Pak Nazal berikan penjelasannya untuk tulisannya, saya kasih angka supaya kalian lebih mudah ya. Nah itu untuk bangun ABC ya. ABC itu ada 3 kotak, berarti kalau skala 1:3 ya 3 kali 3 berarti 9. Nah seperti itu. Untuk skala penerapannya ada di atlas ataupun peta ya. Kalau atlas itu kumpulan dari beberapa peta, itu namanya atlas. Nah ini biasanya ada di bawah itu pasti ada tulisan skala. Nah kalau ada skala 1:1 juta berarti artinya dalam 1 cm. Kalau tadi kan peta atau kotak ya,
karena berbentuk bukunya tadi petak-petak atau kotak-kotak, akan tetapi dalam atlas ataupun dalam peta itu kan berbentuk bangun datar ini gambarnya. Jadi bukan petak lagi, akan tetapi sentimeter. Jadi skala 1 banding 1 juta ya, berarti 1 sentimeternya itu panjangnya 1 juta sentimeter. Itu nanti Pak Nazal berikan penjelasannya lebih lanjut nanti di video selanjutnya. Untuk menghitung skala pada peta, nah ini, jadi untuk menghitung jarak sesungguhnya, ini contohnya 1 banding 500.000, berarti untuk jarak sesungguhnya 1 cm itu jarak pada peta untuk sesungguhnya adalah 500 cm. Nah ini contoh salah satu pulau di Indonesia, Pulau Ambon, skala 1 banding 4 juta, berarti 1 cm nya itu ada 4 juta cm. 4 juta cm itu berapa meter atau berapa kilometer, nanti ada pembelajaran atau penjelasan sendiri dari Pak Nazal. Yang penting kalian sudah paham untuk skala dan juga perbandingannya. Itu saja penjelasan dari Pak Nazal, semoga kalian paham dan tetap semangat bekerja. Jadi kalian paham untuk di kehidupan sehari-hari skala itu apa. Untuk jaring-jaring pun juga sudah Pak Nazal jelaskan. Nanti ada tugas untuk membuat jaring-jaring ya, nanti bisa dikumpulkan atau disimpan dulu di rumah. Setelah selesai untuk masa pandemi COVID ini, nanti untuk hasil kalian bisa dikumpulkan di sekolah sebagai barang bukti atau bahan bukti kalian sudah membuat pembelajaran jaring-jaring ya. Terakhir itu saja dari Pak Nazal, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.